Apakah warisan berupa emas berkilo-kilo akan juga kena pajak ya? Warisan berkilo-kilo. Waduh, warisan berkilo-kilo. Boleh lah bagi Boleh ya kita. lah. 100 saja nggak apa-apa. Pinjam dulu 100 ya. Untuk 100 silaturahmi. 100 gram kali. Ini nggak tak baca namanya, tapi ada kata-katanya agak keras ini. Waduh. Rampok saja semuanya biar nggak punya apa-apa. Waduh. Nggak gitu-gitu amat. Nggak gitu-gitu amat. Rampok semuanya itu lebih banyak koruptor sih daripada kantor pajak ya. Jangan nyalain kantor pajak ya, gitu. Pajak itu kita juga harusnya kita nikmatin kok. Ada jalan raya yang kita diperbaikin juga sama pemerintah. Vaksin COVID-19 waktu itu kita juga dibiayain oleh APBN negara dan sumber APBN negara ya pajaknya kita. BPJS ya iya. Yes, betul. Banyak loh. Orang tua saya, papa saya sih waktu lalu sudah passed away gitu ya, meninggal. Di cover 100% sama BPJS. Iya. Dari situ kan berarti kan memang pajak ini saya bayarkan, memang saya menikmati juga gitu. Iya. Jadi jangan nganggap oh tukang pajak itu perampok gitu. Itu kesannya kayak orang jahat. Justru yang jahat kita kalau kita nggak mau bayar pajak. Maunya nikmatin fasilitas, kita minta pemerintah begini begitu, tapi kita nggak mau bayar. Itu justru yang penjahatnya itu kita yang nggak mau. Iya, betul. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Bayarlah apa yang menjadi bayarlah apa yang menjadi hak negara dan nikmatilah yang memang haknya kalian. Betul. Itu intinya. Intinya gitu. Dari Ingrid Vina, titip pertanyaan tentang pajak dan emas kok beda. Apakah warisan berupa emas berkilo-kilo akan juga kena pajak ya? Oke. Nama pajak untuk emas warisan apa? Yang pertama. Yang kedua, logam mulia mana saja yang bisa dikenakan pajak dalam transaksinya? Oke. Warisan berkilo-kilo. Waduh, warisan berkilo-kilo. Boleh lah bagi ya kita. 100 saja nggak apa-apa. Pinjam dulu 100 ya. Untuk silaturahmi. 100 gram kali. Nah, jadi gini, perlu diketahui teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan perpajakan, warisan dari satu garis keturunan lurus ya, which is itu katakanlah kita terima dari orang tua, atau mungkin kita nggak ada yang tahu umur, kita PSUW duluan kemudian kita mau mewariskan kepada orang tua di saat mungkin belum punya anak, atau kita wariskan ke anak, intinya satu garis keturunan lurus gitu ya. Itu non objek pajak ya, selama pemberi warisnya sudah mengungkap aset yang diwariskan di SPT mendiang terdahulu gitu ya. Jadi katakanlah nih kita terima warisan berkilo-kilo emas, kalau tuh emas memang sudah diungkap di SPT-nya si orang tua, almarhum orang tua nih ya, maka penerimanya yaitu kita itu tidak akan dikenakan pajak penghasilan apapun lagi ya. Jadi nanti lapornya di SPT penerima waris sebagai penghasilan non objek pajak berupa warisan ya. Nah, nanti untuk bisa memperkuat kita tidak perlu bayar pajak saat kita ingin melakukan tuh yang namanya proses waris, selain dibantu oleh notaris pastinya ya dengan akta waris dan lain sebagainya, itu kita bisa mengajukan yang namanya SKB atau surat keterangan bebas pajak penghasilan atas warisan tersebut ke kantor pajak gitu ya. Dan kantor pajak ya tadi syarat utamanya dia akan lihat pemberi warisnya sudah mengungkap tidak ini aset yang akan diwariskan di SPT-nya si penerima waris gitu. Nah, tapi kalau nggak diungkap itu yang masalah. Iya. Nah, ini adalah efek jangka panjang bagi yang mereka sempat kita bahas di awal video. Tapi punya uang tapi nggak. Nah, punya uang nggak punya uang, terima tunai, simpan tunai, buang tunai, gitu kan ya. Bisa jadi meninggal duluan sebelum dibuang tunai. Terima tunai, simpan tunai kan, gitu nggak diungkap di SPT dan sebagainya. Itu bom waktunya meledak di akhir waktu dia akan mewariskan kepada generasi penerus. Kenapa? Karena generasi penerus atau ahli waris yang menerima warisan dan asetnya tidak diungkap di SPT pemberi waris akan kena pajak 5-35% secara progresif dari nilai warisan tersebut. Per kilo-kilo ya tinggal dirupiahkan aja, nilai emas sekarang berapa duit naik terus ya
Iya kan, kena 5 sampai 35%. Oleh karena itu, ya buat teman-teman sekalian yang mungkin dalam tanda kutip sudah mulai aware dan mungkin sudah banyak edukasi sekarang kita bisa terima ya, salah satunya dari video yang kita buat ini, ya harus lebih aware, jangan sampai apa yang kita miliki tidak terungkap di SPT, karena itu akan jadi masalah untuk ahli waris kita nantinya. Beda cerita dengan generasi zaman dulu, mungkin edukasi nggak semasif ini gitu kan ya, jadi mereka nggak tahu, sehingga generasi sekarang yang terima dari orang-orang terdahulu ya banyak yang kena bom waktu itu meledak bum ya kan 5 sampai 35%, karena surat keterangan bebas pajak penghasilan warisnya ditolak oleh kantor pajak gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, logam apa yang sekiranya atas keuntungannya itu dikenakan pajak penghasilan? Jawabannya semua, segalanya, karena termasuk komoditas, tidak hanya logam. Kita bicara komoditas berupa katakanlah jagung ya kan, atau mungkin mineral, batu bara ya kan, nikel dan sebagainya ya, emas, perak, perunggu ya, batu akik. Nah, batu akik ya, ruby ya, semua diamond, permata ya, itu akan kena tarif pajak normal, karena belum ada peraturan perpajakan yang mengatur secara spesifik untuk pajak penghasilan komoditi-komoditi seperti itu gitu ya. Akan kena 5-35% dari selisih keuntungan. Selisih ya teman-teman ya, jadi intinya kan pasti untung dulu dong gitu kan ya. Kena pajak 5-35% progresif untuk orang pribadi, atau 22% bagi wajib pajak yang bentuknya badan usaha atau mungkin CV, PT, something like that gitu sih. Berdoalah kamu bisa dapat warisan banyak. Iya. Dan pemberi warismu mengungkapkan di SPT. Berdoalah bahwa pemberi waris sudah berlapor SPT dengan jujur